Ikhwas sekalian, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang dipenuhi dengan keberkahan ini, pada hari Jumat di bulan Ramadan, maka ini adalah momen yang tepat untuk kita selalu mengingat Allah Ta'ala. Mengingat dalam artian selalu bertakwa kepada Allah, menjalankan apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah Ta'ala larang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara pembahasan yang penting untuk dibahas dan secara khususnya di bulan Ramadan adalah berkaitan tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Dikarenakan banyak kaum muslimin yang mereka mengkhususkan untuk mengeluarkan zakat di bulan Ramadan karena mengharap pahala yang berlipat di bulan Ramadan. Dan juga banyak kaum muslimin yang menyangka bahwasanya zakat hanyalah zakat fitrah, tidak ada zakat-zakat yang lain. Dan ini adalah sebuah pemikiran yang salah. Dikarenakan zakat itu bermacam-macam dan diwajibkan untuk dikeluarkan bagi setiap muslim dan juga muslimah yang sudah mencapai batas untuk mengeluarkan zakat. Zakat, ikhwas sekalian, adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam setelah dua kalimat syahadat dan juga setelah sholat. Dua kalimat syahadat dan sholat merupakan hak Allah Ta'ala. Seorang manusia menjaga sholatnya berarti dia menjaga hubungannya dengan Allah Ta'ala. Adapun zakat adalah haknya manusia, perintah dari Allah Ta'ala untuk agar seorang manusia menjaga hubungannya dengan manusia yang lain. Maka dari itu Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran lafaz zakat maupun sedekah sebanyak 80 kali. Dan Allah menyandingkan kata-kata zakat dengan sholat di dalam Al-Quran kurang lebih sebanyak 30 kali. Lalu demikian juga di dalam hadis Nabi SAW ketika memberikan wasiat kepada sahabatnya, yaitu Mu'adz bin Jabal, saat hendak dikirim atau diutus berdakwah ke Yaman, maka Nabi SAW mewasiatkan Mu'adz untuk mendakwahi kaumnya kepada la ilaha illallah. Tahu Nabi mengatakan, fa'inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Jika mereka mau mentaatimu berkata la ilaha illallah, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan bagi mereka salat yang 5 waktu pada siang dan juga malam harinya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa'inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka mau mentaatimu, mereka mau berkata la ilaha illallah, mau melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka ajarkanlah kepada mereka, kabarkanlah bahwasanya Allah Ta'ala telah mewajibkan bagi mereka untuk mengeluarkan zakat, diambil dari harta orang-orang yang kaya kemudian disalurkan kepada orang-orang yang fakir. Ini hanyalah segelintir dari sekian banyak hadis-hadis Nabi SAW menggambarkan tentang pentingnya mengeluarkan zakat. Dan zakat, ikhwas sekalian, merupakan keuntungan bagi diri kita sendiri, bagi diri orang-orang yang menyalurkan. Bukanlah manfaat zakat hanya bisa diraih kepada orang yang menerima zakat. Bahkan keuntungan dari zakat itu lebih banyak diperoleh dari orang yang mengeluarkannya, bukan orang yang mendapatkannya. Mengeluarkan zakat adalah bukti ketaatan kepada Allah dalam harta kita, sebagaimana sholat adalah bukti ketaatan pada Allah dengan raga kita. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, milik Allah Rabbul Alamin. Maka semua yang kita lakukan, harta kita,
darah kita, raga kita adalah milik Allah Rabbul Alamin. Mengeluarkan zakat adalah salah satu pembuktian dari kata-kata tersebut. Lalu ikhwah sekalian, zakat bukanlah pajak, zakat bukanlah kezoliman, tapi zakat adalah hak orang lain yang harus disalurkan. Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan bahwasanya keuntungan zakat yang dikeluarkan oleh seseorang akan mendatangkan kebaikan bagi orang tersebut. Nabi SAW menyebutkan, inna shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatas su'. Bahwasanya mengeluarkan sedekah, yaitu diantaranya adalah mengeluarkan zakat, memadamkan amarah Allah dan juga menahan dari kematian yang buruk. Maka mengeluarkan sedekah salah satu cara untuk supaya kita bisa mendapatkan husnul khatimah di hadapan Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwah sekalian jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Zakat mempunyai manfaat yang besar dalam membangun sebuah masyarakat, membantu masyarakat secara jasmani dan juga secara rohani. Secara jasmani, zakat akan membantu ekonomi masyarakat, membantu orang-orang yang kesulitan, membantu orang-orang yang kebutuhan. Adapun secara rohani, zakat akan mengikis jurang perbedaan antara orang kaya dan juga orang miskin, menunjukkan bahwasanya orang-orang kaya dari bagian kaum muslimin mereka perhatian kepada orang-orang fakir dari kaum muslimin. Dan ketahuilah bahwasanya dengan menolong orang-orang fakir, dengan orang-orang fakir tidak hasad dan dengki kepada orang-orang yang kaya, akan mendatangkan kebaikan kepada Islam. Nabi SAW dalam hadisnya beliau bersabda, inna nusirna bidu'ail fuqara, bahwasanya kita ini ditolong oleh Allah Ta'ala melalui jalur doanya orang-orang fakir. Maka tolonglah mereka, bantulah mereka, dan perhatianlah kepada mereka. Dan mengeluarkan zakat, ikhwah sekalian, adalah kesempatan bagi orang-orang kaya untuk melampaui orang-orang yang soleh dari kalangan orang-orang fakir, dikarenakan kelebihan harta yang mereka miliki, kelebihan kesempatan untuk beribadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Bagaimana orang-orang miskin yang mereka tidak mempunyai harta, tidak mempunyai kelebihan harta, kesulitan mereka untuk berbakti kepada orang tuanya secara hartanya, kesulitan mereka untuk membantu karib kerabatnya dengan hartanya, kesulitan mereka untuk membebaskan hutang teman-temannya karena hartanya. Maka orang-orang kaya yang memiliki kelebihan harta memiliki keutamaan yang besar, kesempatan yang emas beribadah kepada Allah Ta'ala dengan hartanya. Nabi SAW dalam hadisnya beliau mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membebaskan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan di dunia dan juga di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Bahwasanya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut akan menolong saudara-saudaranya. Maka keuntungan yang besar bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian yang terakhir, ikhwah sekalian, maka sikap kita adalah kita belajar apakah sudah ada kewajiban zakat dalam harta-harta kita. Hendaknya kita mempelajari, kita mencari tahu, bertanya kepada orang-orang berilmu, apakah dalam harta saya ini ada zakatnya atau tidak. Jangan kita seakan-akan tidak tahu, pura-pura bodoh, tapi tanyalah kepada orang-orang berilmu. Karena uang zakat, harta zakat yang ada dalam harta kita itu bukan hak kita, itu hak orang lain, dan itu akan dituntut di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata
wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yaitu orang-orang yang mereka menimbun emas dan juga peraknya dan tidak menginfakkannya, tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih, kata Allah. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Yaitu hari ketika mereka itu akan dipanggang di neraka jahanam, lalu dipanaskan kepada dahi mereka, kening mereka, dada mereka dan juga punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah yang kalian timbun bagi diri kalian, fadzuqu bima kuntum taknizun, maka rasakanlah harta ini yang selama ini telah kalian timbun. Oleh karena itu ikhwas sekalian, hendaknya kita mempelajari, mencari tahu apakah ada kewajiban zakat dalam harta kita, lalu kemudian kita salurkan kepada tempat-tempat yang membutuhkan. Kita berikan kepada lembaga-lembaga yang amanah untuk memberikan kepada orang-orang yang berkebutuhan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arda an arba'atil khulafa wa immatil hunafa Abi Bakar As-Siddiq wa Umar Al-Faruq wa Dzinulain Al-Utsman wa Abi Sibtain Ali wa manihim bikaramika wa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din waj'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان. أقم الصلاة. The Gratefuls, bringing you da'wah.